Pernah kepikiran gak sih soal ini? Ini salah satu paradoks paling inti dalam iman Kristen loh, yang sering banget bikin orang garuk-garuk kepala. Yuk, coba kita bedah bareng-bareng di sini. Oke, jadi pertanyaannya gini nih. Kalau Yesus itu Tuhan, kok dia menyembah Tuhan? Kan aneh ya, kayak Tuhan kok menyembah Tuhan? Sepintas emang kedengarannya kontradiktif banget. Nah, tapi untuk bisa menjawab ini, kita harus bongkar dulu beberapa konsep dasar dalam teologi Kristen. Yap, untuk bisa ngerti jawabannya, kita mesti mulai dari fondasinya dulu. Ada satu doktrin, satu ajaran kunci, yang kalau kita paham ini, semuanya bakal jadi lebih jelas. Coba kita lihat. Konsep kuncinya itu namanya inkarnasi. Maksudnya apa? Sederhananya, ini keyakinan bahwa Yesus, yang aslinya adalah Tuhan, memilih untuk jadi manusia seutuhnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, dia bukan cuma kelihatan kayak manusia atau pura-pura jadi manusia, enggak. Dia benar-benar jadi manusia. Dan coba deh, lihat konsekuensinya. Karena dia jadi manusia seutuhnya, ya, dia melakukan hal-hal yang manusiawi. Dia berdoa, dia bersujud, dia menunjukkan kalau dia bergantung banget sama Bapaknya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini bukan cerita tentang Tuhan menyembah Tuhan. Bukan. Ini tentang sisi kemanusiaan Yesus yang sedang berkomunikasi dengan Bapa. Ayat dari Filipi ini sering banget dibilang sebagai jantungnya konsep inkarnasi. Coba bayangin deh, kalimat mengosongkan dirinya, itu dalam banget artinya. Ini nunjukin sebuah tindakan yang radikal banget. Dia yang setara dengan Tuhan, rela ngelepasin semua keistimewaannya cuma buat jadi seorang hamba. Oke, nah ini makin seru nih. Kalau Yesus itu 100% manusia, terus gimana dong sama sisi Tuhannya? Apa itu hilang gitu aja? Tentu enggak. Nah, inilah yang membawa kita ke lapisan pemahaman berikutnya yang krusial banget. Ada istilah teologisnya buat ini. Namanya penyatuan hipostatik. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi idenya sebenarnya begini. Dalam satu pribadi Yesus, ada dua natur atau dua sifat dasar yang nyatu secara sempurna. Dia itu 100% manusia, sekaligus 100% Tuhan. Di waktu yang sama, dan gak ada yang berkurang satu sama lain. Nah, tabel ini ngegambarin dualitas itu dengan jelas banget. Di satu sisi, sebagai manusia, kita lihat Yesus berdoa pada Bapa. Tapi di sisi lain, sebagai Tuhan, dia juga menerima penyembahan dari orang lain. Kelihatannya kan bertolak belakang ya. Tapi dua-duanya terjadi dalam satu pribadi yang sama. Dan inilah kunci buat mecahin paradoks kita. Ada analogi bagus nih yang bisa bantu kita ngerti. Coba bayangin seorang raja yang nyamar jadi rakyat biasa. Dia hidup kayak rakyat biasa, kerja kayak mereka, makan makanan mereka. Tapi pertanyaannya, apa statusnya sebagai raja jadi hilang? Enggak kan? Nah, kira-kira begitu gambarannya. Waktu Yesus hidup sebagai manusia di bumi, sisi ketuhanannya itu nggak pernah lenyap. Oke, jadi sekarang kita udah mulai kebayang ya, gimana caranya Yesus bisa menyembah sekaligus jadi Tuhan. Tapi ada pertanyaan lanjutannya nih, kenapa dia melakukan itu? Tujuannya apa sih? Menurut teologi Kristen, tindakan Yesus menyembah itu adalah bagian penting dari misinya. Jadi, dia berdoa itu bukan karena butuh sesuatu kayak kita, bukan. Tapi untuk tujuan yang jauh lebih besar. Pertama, buat ngasih kita contoh. Kedua, buat nunjukin hubungan yang intim sama Bapa. Dan juga untuk menggenapi semua ramalan kuno tentang Mesias yang akan datang sebagai seorang hamba. Dan konsep dua natur ini bukan cuma teori kosong loh. Alkitab sendiri secara konsisten nunjukin kedua sisi dari Yesus ini. Kadang-kadang malah dalam beberapa ayat yang letaknya deketan banget. Yuk kita lihat langsung buktinya. Contohnya ini. Ini salah satu momen paling manusiawi banget dalam hidup Yesus. Di Taman Getsemani, pas lagi tertekan luar biasa, kita lihat dia bersujud dan berdoa. Ini gambaran yang sempurna banget dari sisi kemanusiaannya, yang pasrah total sama kehendak Bapa. Tapi coba kita lihat sisi baliknya. Habis bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Para pengikutnya justru menyembah dia. Nah, ini poin yang krusial banget. Kenapa? Karena dalam tradisi mereka, penyembahan itu cuma buat Tuhan, nggak boleh buat yang lain. Dan yang paling penting, Yesus nggak menolak penyembahan itu. Dia menerimanya. Dan mungkin ini puncaknya. Momennya Thomas, murid yang awalnya ragu-ragu itu, dia langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini bukan sekedar panggilan hormat kayak Bapa atau Tuan ya. Bukan. Ini tuh deklarasi penyembahan yang paling jelas dan langsung terhadap keilahian Yesus.
Oke, jadi semua kepingan puzzle-nya udah kita lihat ya. Ada inkarnasi, ada konsep dua natur, lengkap sama bukti-bukti dari Alkitab. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya buat dapetin jawaban akhirnya. Jadi, intinya di sini nih, kita harus bisa bedain antara peran dan hakikat. Maksudnya gimana? Gini, secara hakikat atau esensi, Bapa dan Anak itu sama-sama Tuhan. Mereka setara. Tapi, dalam misi penyelamatan manusia, mereka mengambil peran yang berbeda. Nah, ayat ini benar-benar ngejelasin soal peran versus hakikat tadi. Coba perhatiin deh, Yesus ngomongin tentang kemuliaan yang dia miliki bareng Bapa sebelum dunia ada. Ini nunjukin apa? Keilahiannya itu adalah hakikatnya yang abadi dari dulu sampai selamanya. Sementara kehidupannya di bumi, itu adalah peran yang dia ambil dalam sebuah periode sejarah tertentu. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Gampangnya gini, Yesus menyembah karena dia jadi manusia seutuhnya. Itu adalah bagian dari perannya. Tindakan itu datang dari sisi kemanusiaannya. Tapi, di saat yang bersamaan, sisi ketuhanannya, hakikatnya, itu nggak hilang. Tetap utuh dan tetap layak disembah. Nah, dengan pemahaman ini, kita balik lagi yuk ke pertanyaan paling awal tadi. Ternyata ini bukan lagi kontradiksi yang bikin bingung ya kan? Tapi justru sesuatu yang jauh lebih dalam. Jadi, kesimpulannya, ini bukanlah cerita tentang Tuhan menyembah Tuhan. Sama sekali bukan. Sebaliknya, yang kita saksikan adalah seorang manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang dalam ketaatannya yang total sedang menyembah Allah Bapa. Dan ini adalah sebuah pertunjukan kerendahan hati ilahi yang luar biasa, sekaligus jadi teladan paling tinggi buat kita semua sebagai manusia.